Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Rumah besar klan Fang. Sosok Shoyan duduk bersila di atas ranjang di dalam kamar. 7 gugusan cahaya putih krem dengan ukuran berbeda tergantung di ruang kosong di depannya. 7 gugusan cahaya ini adalah esensi spiritual 6 Dodi dan esensi spiritual Susongming. Hanya kekuatan spiritual Susongming yang merupakan yang terbesar di antara 7 kelompok esensi spiritual. Sebagai seorang alkemis tingkat 3, bahkan seorang elit Dodi pun kesulitan untuk menyamainya dalam hal kekuatan spiritual. Jika leluhur Shoshuan menelan esensi spiritual ini, dia seharusnya bisa terbangun. Shoyan dipenuhi dengan rasa penasaran saat melihat 7 gugusan cahaya di depannya. Sepanjang perjalanan, Shoyan telah memurnikan cukup banyak esensi spiritual Bandi dan membiarkan Shoshuan menelan semuanya. Namun, hasil akhirnya sangat sedikit. Kondisi Shoshuan sudah sangat buruk. Oleh karena itu, kebutuhan akan esensi spiritual yang diserapnya bahkan lebih tinggi di mata orang biasa. Apa yang dianggap sebagai esensi spiritual yang sangat murni adalah sesuatu yang perlu disempurnakan Shoyan hingga esensi spiritual terakhir yang diperolehnya dapat dengan mudah diserap. Kelembutan dan kemurnian esensi spiritual adalah sesuatu yang bahkan dapat dengan mudah ditanggung oleh bayi yang baru lahir. Karena hal inilah, Shoyan hanya bisa memperoleh sebagian kecil dari setiap gugusan esensi spiritual yang diperoleh Shoshuan. Namun, surga tidak mengecewakan mereka yang bersedia. Setelah periode penyempurnaan yang panjang, pecahan jiwa Shoshuan telah berubah dari seukuran ibu jari menjadi gugusan cahaya putih krem seukuran telapak tangan. Selain itu, karena aglomerasi esensi spiritual yang ekstrim, esensi spiritual Shoshuan menjadi luar biasa kental. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, meskipun demikian, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum Shoshuan bisa benar-benar terbangun. Sekarang, setelah memiliki esensi spiritual dari 7 elit Dodi ini, Shoyan memiliki keyakinan yang lebih besar di dalam hatinya. Mungkin, Shoshuan akan mampu bangkit setelah menelan esensi spiritual ini. Saat dia memikirkan hal ini dalam hatinya, wajah Shoyan tanpa sadar memperlihatkan senyum gembira. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Shoyan melirik 7 gugusan cahaya di ruang kosong di depannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan suara embusan terdengar. Api putih pekat segera muncul di ruang kosong di depannya. Mengikuti kendali pikiran Shoyan, api itu dengan cepat melilit 7 gugusan cahaya. Meminjam suhu api yang tinggi, Shoyan mulai memurnikan 7 gugusan esensi spiritual ini. Setelah kematian elit Dodi dari klan Wang di dunia luar, semua orang dari klan Wang merasa seolah-olah langit telah runtuh. Para ahli dari klan Wang tidak berdaya untuk menahan serangan orang-orang dari klan Fang. Dalam waktu singkat, puluhan ahli Bandi dari klan Wang semuanya telah terbunuh. Rumah besar klan Wang juga telah dikosongkan dalam sekejap. Selain sebagian kecil, sebagian besar ahli dari klan Wang telah ditangkap dan dibunuh oleh klan Fang. Singkatnya, mulai hari ini, tidak akan ada lagi klan Wang di kota Helan ini. Klan Fang akan menjadi satu-satunya klan di kota Helan ini. Semua perubahan ini karena Shoyan, yang saat ini sedang duduk bersila di rumah besar klan Fang. Setelah kejadian hari ini, nama Shoyan akan bergema untuk pertama kalinya di wilayah Gurun Barat ini. Hanya dalam satu pagi, klan Fang telah menempati rumah asli klan Wang, termasuk harta tak terhitung jumlahnya, yang telah dikumpulkan klan Wang selama bertahun-tahun. Di dalam ruang rahasia bawah tanah klan Wang, Fang Cheng dan Yuan Qing pada dasarnya tertegun saat mereka melihat semua yang ada di depan mereka. Semua yang masuk ke mata mereka cerah dan menyilaukan. Koin roh yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk seperti gunung. Bahkan ada beberapa ratus batu roh tewas rendah. Berbagai metodologi dan teknik do tak terhitung banyaknya, dan semuanya disusun secara terpisah. Di bawah penyelidikan kasar mereka berdua, ada hampir 100 gulungan metodologi dan keterampilan bertarung. Bahkan ada lebih dari 30 metodologi dan keterampilan bertarung kelas roh. Menambahkan bahan obat dan bahan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan yang saat ini diletakkan di depan mereka berdua adalah sesuatu yang bahkan seluruh fondasi klan Fang tidak dapat dibandingkan dengannya. Hahaha, selama bertahun-tahun ini, klan Wang diam-diam telah melakukan sejumlah hal curang yang merugikan orang lain. Kekuatan klan juga telah melonjak. Sayangnya, pada akhirnya semuanya sia-sia, ucap Fang Cheng. Cara klan Wang melakukan sesuatu sangat ekstrim. Mereka serakah dan licik. Hasil seperti itu dapat dianggap sebagai pembalasan, ucap Yuan Qing. Ini bukan pembalasan, melainkan ini adalah perbuatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa hidup.
Nada bicara Fang Cheng dingin. Kedua matanya memancarkan cahaya saat sekali lagi menyapu ruangan rahasia ini. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang palpitasi di hatinya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menyentuh satupun benda di dalam ruang rahasia ini. Ayo pergi, jangan sentuh benda-benda di sini dulu. Kita harus menunggu Tuan Xiaoyan melihatnya sebelum kita berbicara. Hati Fang Cheng sangat jelas bahwa alasan mengapa klan Fang mampu melenyapkan klan Wang dalam pertempuran ini bukanlah karena kekuatan klan Fangnya. Sebaliknya, itu karena mereka telah memanfaatkan Xiaoyan. Jika yang terakhir tidak bertindak, klan Wang saat ini akan berakhir dengan akhir yang sama seperti sebelumnya. Karena itulah, Fang Cheng menghentikan sekelompok tetua dari klan Fang yang terus-menerus memasuki ruangan rahasia. Tidak ada tetua di belakang Fang Cheng yang berani menolak kata-katanya. Setelah itu, kelompok orang ini dengan patuh mundur dari ruang rahasia. Di sisi lain, Xiaoyan juga dengan gila-gilaan menyempurnakan 7 gugusan esensi spiritual di depannya. Kekuatan spiritual yang sangat besar terus mengalir keluar dari antara kedua alisnya. Doki melonjak liar dan api surgawi membumbung. Di bawah suhu api surgawi yang sangat tinggi, ketidakmurnian dalam 7 kelompok esensi spiritual secara bertahap disempurnakan. Bahkan sebagian dari kekuatan spiritual yang tidak cukup murni pun dilucuti oleh Xiaoyan di bawah penyempurnaan semacam ini. Hal ini juga yang menyebabkan proses pemurnian 7 gugusan esensi spiritual ini menjadi sangat lambat. Menurut situasi normal, pemurnian gugusan esensi spiritual ini paling lama akan memakan waktu 4 hingga 6 jam. Namun, bahkan Xiaoyan sendiri mungkin tidak menyangka bahwa pemurnian 7 gugusan esensi spiritual ini akan memakan waktu setengah bulan. Selama setengah bulan ini, para anggota klan Fang hanya bisa menunggu dengan sabar. Awalnya, mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan. Namun, setelah mereka merasakan tekanan spiritual yang menakutkan yang menyebar dari kamar Xiaoyan, keraguan di hati semua orang langsung sirna. Ruang rahasia klan Wang juga telah disegel sejak lama. Sepertinya, selama Xiaoyan tidak keluar, ruang rahasia itu pasti tidak akan dibuka. Pada saat tertentu, setengah bulan kemudian, 7 esensi spiritual yang tergantung di depan Xiaoyan di kamarnya tiba-tiba bergetar. Seketika, di bawah kendali Xiaoyan, mereka tidak menimbulkan riak sedikit pun dan menyatu dengan sempurna. Munculnya pemandangan ini juga membuktikan bahwa pada saat ini, ketujuh gugusan esensi spiritual ini akhirnya telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang telah tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menarik kembali tekanan spiritual yang telah menyebar. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan melihat bola cahaya putih susu yang hanya seukuran bola sepak di depannya. Bola cahaya ini adalah hasil penyempurnaan akhir dan kondensasi 7 bola esensi spiritual. Begitu sisa jiwa Xiaoshuan melahap esensi spiritual ini, mungkin saat itulah Xiaoshuan terbangun. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan jelas tahu bahwa butuh setidaknya 1 bulan lagi bagi Xiaoshuan untuk melahap bola esensi spiritual ini sepenuhnya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan jentikan tangannya, seberkas cahaya menyambar telapak tangan Xiaoyan, dan sebuah bola energi berwarna putih susu seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah sisa jiwa Xiaoshuan. Dengan pertumbuhan gugusan esensi spiritual ini, Xiaoyan akhirnya mampu merasakan samar-samar jejak aura aneh yang tersembunyi jauh di dalamnya. Aura itu milik Xiaoshuan. Meskipun auranya masih sangat lemah, Xiaoyan yakin bahwa suatu hari Xiaoshuan akan terbangun sepenuhnya. Leluhur, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak memerah sedikit sambil memegang sisa jiwa dengan hati-hati di tangannya. Xiaoyan perlahan-lahan menyentuhkannya ke bola energi spiritual yang sangat murni di depannya. Saat keduanya bersentuhan, cahaya lembut terpancar dari kedua bola esensi spiritual. Dengan sangat cepat, keduanya menyatu seperti bola besar yang menutupi bola kecil. Setelah melakukan semua ini dan memastikan tidak ada kesalahan, Xiaoyan menghela nafas panjang lega. Tubuhnya bergerak, turun dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, 2 orang di luar pintunya tampak agak tidak sabar. Ketika Xiaoyan membuka pintu, ada 2 orang berdiri di depannya, yaitu Fang Cheng dan Yuan King. Tuan Xiaoyan akhirnya keluar. Jika Anda tidak keluar, kami akan mengira sesuatu telah terjadi pada Anda. Melihat Xiaoyan, alis Fang Cheng yang berkerut rapat langsung menghilang. Ia buru-buru berubah menjadi senyum penuh hormat. Yuan King juga tersenyum tak berdaya dan tidak banyak bicara. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Patriark Fang. Apakah ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu di sini? Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan menoleh menatap Fang Cheng dengan nada bertanya. Beberapa hari yang lalu, kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya
telah menemukan bahwa kedua orang ini sering berdiri di depan pintunya. Mereka tampaknya sedang menunggunya. Hal ini membuat Shoyan merasa agak bingung. Hahaha, ini bukan masalah besar. Hanya saja, setengah bulan yang lalu, kita sudah membasmi klan Wang dan menemukan harta karun klan Wang. Kita tidak berani bertindak gegabah dan berharap Tuan Shoyan bisa datang untuk melihatnya. Tentu saja, hal-hal di dalam secara alami akan diputuskan oleh Tuan Shoyan. Mendengar kata-kata ini, mata Shoyan sedikit berbinar. Dia langsung mengerti dalam hatinya. Jadi orang ini punya ide seperti itu. Mereka takut membuatnya marah. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabah dengan barang-barang di perbendaharaan klan Wang. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Jika ada yang bisa kugunakan, aku akan mengambil beberapa, ucap Shoyan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Fang Cheng, dia tiba di perbendaharaan klan Wang. Begitu sampai di sana, Shoyan melihat deretan harta karun yang sangat berharga. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan rasa takjub di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, klan Wang adalah klan yang besar. Fondasi mereka benar-benar tidak buruk dibandingkan dengan sampah seperti klan Lin dari kota Swan. Mereka lebih dari beberapa kali lebih kuat. Tatapan Shoyan dengan cepat mencari-cari di sekitar harta karun ini, terutama ketika dia melihat bahan-bahan obat yang diawetkan dengan sempurna. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, matanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi panas membara. Hanya berdasarkan bahan-bahan obat dalam perbendaharaan, sudah cukup bagi Shoyan untuk memurnikan hampir 100 pil obat tingkat 3. Lebih jauh lagi, di bawah pemeriksaan cermat Shoyan, bahkan ada beberapa bahan obat bermutu tinggi yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat 4. Shoyan sama sekali tidak sopan terhadap bahan-bahan obat ini. Di hadapan Fang Cheng dan Yuan King, dia menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Setelah bertukar pandang, mereka menatap Shoyan dengan heran. Tuan Shoyan, mungkinkah Anda juga seorang alkemis? Mendengar perkataan Fang Cheng, Shoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah Fang Cheng dan tersenyum. Ia menganggukkan kepalanya tanpa komitmen. Setelah itu, ia menoleh lagi dan mengambil sebagian kecil dari semua barang yang menurutnya enak dipandang. Barang-barang yang tersisa tentu saja diserahkan kepada klan Fang. Di antara barang-barang tersebut, yang dibawa Shoyan adalah beberapa bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat 4, serta beberapa metode kiroh tingkat tinggi dan keterampilan bertarung. Meskipun barang-barang ini tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga di antara semua barang yang ada, kekayaan yang ditinggalkan Shoyan untuk klan Fang jauh lebih berharga jika dijumlahkan. Mengenai batu roh dan pil obat, Shoyan sama sekali tidak tertarik pada mereka. Shoyan masih memiliki cukup banyak batu roh di tubuhnya. Fondasinya beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang ada di depannya. Mengenai pil obat, tanpa menyebutkan bahwa Shoyan sendiri adalah seorang alkemis tingkat 3, bahkan stok di cincin penyimpanannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil obat di depannya ini. Dalam beberapa menit saja, Shoyan sudah menyimpan barang-barangnya dan meninggalkan rumah harta karun itu di bawah tatapan terkejut dari dua orang di belakangnya. Dia hanya mengambil sedikit saja. Melihat sikap Shoyan yang secepat kilat, Fang Cheng tak kuasa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Harus diketahui bahwa semua yang ada di rumah harta karun ini diatur sendiri oleh orang tua Wang Xiang itu. Barang-barang yang bisa disimpannya pastilah semua harta yang tak ternilai. Namun, di mata Shoyan, mungkinkah hanya ada beberapa barang ini yang berharga? Atau mungkinkah yang terakhir punya niatan untuk menyerahkan hal-hal ini kepada klan Fang mereka? Setelah berpikir sejenak dalam hatinya, Fang Cheng memilih yang terakhir. Lagi pula, ada begitu banyak harta karun di rumah harta karun ini. Bahkan jika dia adalah Dodi bintang 5, mustahil baginya untuk tidak tergerak. Alasan mengapa Shoyan tidak mengambilnya kemungkinan besar karena dia sengaja meninggalkannya untuk klan Fangnya. Begitu dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, kesan baik dan rasa hormat Fang Cheng terhadap Shoyan di dalam hatinya tiba-tiba muncul pada saat ini. Namun, bagaimana dia tahu bahwa harta karun di dalam rumah harta karun ini, yang semuanya adalah harta karun penjaga klan di matanya, hanyalah biasa-biasa saja di mata Shoyan. Setelah mengumpulkan beberapa barang yang dapat dianggap dapat diterima, Shoyan segera kembali ke klan Fang. Di dalam ruangan, Shoyan membalikkan tangannya dan 8 cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. 8 cincin penyimpanan ini adalah rampasan perang yang telah dijarahnya dari Wang Xiang dan yang lainnya. Di antara mereka, selain Sesongming yang memegang 2 cincin, sisanya masing-masing memiliki 1 cincin. Setelah melihat harta karun di dalam rumah harta karun, sekarang saatnya untuk melihat betapa berharganya benda-benda yang dibawa oleh ketujuh orang ini. Tubuh Shoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamar. Ada 8 cincin penyimpanan dengan bentuk yang berbeda di telapak tangannya. Kekuatan spiritual Shoyan sedang memeriksa 8 cincin penyimpanan ini satu persatu.
Pertama, adalah cincin penyimpanan milik Su bersaudara. Keduanya hanyalah Dodi bintang 1. Tentu saja, hanya ada sedikit barang di dalam cincin penyimpanan mereka yang dapat menarik perhatian Shoyen. Selain sejumlah kecil batu roh, hanya ada beberapa pil obat tingkat 3 yang layak untuk dilirik. Shoyen secara acak membuat perbandingan dan menebak bahwa beberapa pil obat itu kemungkinan besar adalah hadiah karena telah membantu klan Wang kali ini. Sayangnya, mereka berdua tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum mereka kehilangan nyawa dengan sia-sia. Setelah melewati secara acak, Shoyen sekali lagi melihat cincin penyimpanan Jinge. Dia ada Dodi bintang 4. Sebagai perbandingan, nilai barang-barang di dalam cincin penyimpanannya tentu saja jauh lebih tinggi. Pil obat tingkat 3 dan metode Ki kelas roh serta teknik Do juga layak untuk dilihat. Hal yang membuat Shoyen paling tertarik adalah bahwa sebenarnya ada 3 metode Ki kelas roh di dalam cincin penyimpanan orang ini, yang dengan nilai tertinggi sebenarnya telah mencapai tingkat menengah kelas roh. Metode Ki semacam itu dapat muncul di tangan Dodi bintang 4 yang tidak dianggap sebagai faksi besar. Lagi pula, tidak semua orang mendapat dukungan dari faksi kuno dan besar seperti 4 klan besar di bawah sekte pedang surgawi. Saluran untuk memperoleh metode Ki dan teknik Do bahkan lebih langka. Memang, Jinge ini bukan orang biasa yang dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di perbatasan wilayah barat. Sayangnya, dia telah bertemu Shoyen. Setelah itu, cincin penyimpanan keempat milik Wang Xiang sebagai kepala klan Wang sebelumnya dan orang yang bertanggung jawab atas klan Wang. Berbagai harta karun di dalam cincin penyimpanannya akan membuat orang tercengang. Bahkan mata Shoyen tanpa sadar memancarkan cahaya keemasan saat melihatnya. Tidak perlu disebutkan jumlah pil yang dimilikinya. Selain sejumlah besar pil tingkat 3, ada juga 2 pil tingkat 4 di cincin penyimpanannya. Ini adalah pil yang dapat menghidupkan kembali seseorang di saat kritis. Bahkan Shoyen tidak memiliki satupun pil tingkat 4. Siapa yang mengira Wang Xiang akan memiliki pil tingkat 4? Selain itu, hal yang membuat Shoyen merasa lebih gembira lagi di dalam hatinya adalah bahwa selain 2 pil obat tingkat 4, sebenarnya ada 3 gulungan formula pil obat tingkat 4 yang tersimpan di dalam cincin penyimpanannya. Hal ini membuat Shoyen merasa seolah-olah dia telah memperoleh harta karun. Jika 2 pil obat tingkat 4 saja sudah bisa membuat Shoyen tertawa terbahak-bahak karena kegirangan, maka 3 formula pil obat tingkat 4 ini sudah cukup untuk membuatnya gila. Dibandingkan dengan pil obat, formula pil ada sumber kehidupan sejati para alkemis. Meskipun pil obat sangat berharga, suatu hari nanti pil itu akan habis. Namun, formula pil berbeda. Selama seseorang memiliki formula pil, itu berarti ada peluang untuk memurnikan lebih banyak pil obat. Ini berarti akan ada persediaan pil obat yang tidak terbatas. Kebanyakan orang akan tahu bagaimana menimbang pro dan kontra dari hal ini. Setidaknya, dengan asumsi bahwa mereka tidak berada dalam situasi putus asa. Jika seorang alkemis harus memilih antara pil tingkat 4 dan formula pil tingkat 4, mereka pasti akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Selain pil obat dan formula pil, penyimpanan batu roh di cincin penyimpanan ini juga cukup mencengangkan. Bahkan Shoyen sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena takjub. Hehe, orang tua ini. Jangan bilang kalau dia yang menanggung semua kekayaan klan. Hanya berdasarkan hal-hal ini, aku khawatir kalaupun ada 2 atau 3 harta lagi di perbendaraan klan Wangnya, mereka tetap tidak akan bisa dibandingkan. Ucap Shoyen. Dibandingkan dengan harta karun klan Wang, jumlah batu roh di cincin penyimpanan ini lebih dari beberapa kali lipat. Bahkan lebih banyak dari jumlah batu roh di cincin penyimpanan Shoyen. Mengenai metode Ki dan keterampilan Do, selain dari 2 metode Ki tingkat menengah roh, tidak ada yang menarik perhatian Shoyen. Adapun sisanya, semuanya adalah bahan obat langka atau bahan logam. Shoyen juga memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, Shoyen mengambil cincin penyimpanan Wang Zhenyu dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Meskipun Wang Zhenyu adalah kepala klan Wang saat ini, kedaulatan sejati klan Wang masih berada di tangan Wang Xiang. Pada akhirnya, Wang Zhenyu hanyalah cangkang kosong. Akan tetapi, karena itulah ketika Shoyen membuka cincin penyimpanannya, pemandangan di dalamnya membuat Shoyen tercengang. Sebagai perbandingan, meskipun pil, metode Ki, dan keterampilan bertarung di cincin penyimpanan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah batu roh di cincin penyimpanan ini telah mencapai jumlah yang sangat mengejutkan. Batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk menjadi gunung dan menumpuk di depan Shoyen tanpa kendali apapun. Mereka seperti gunung-gunung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya putih lembut saling memantulkan, menyebabkan seluruh ruangan menjadi sangat menyilaukan. Jumlah batu roh di cincin penyimpanan ini merupakan sesuatu yang bahkan Shoyen dan beberapa orang di depannya ditambahkan bersama, mereka tidak akan dapat dibandingkan. Saat tenggorokannya bergerak,
Shoyan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Hanya beberapa saat kemudian, ia perlahan-lahan tersadar. Sepasang mata hitam pekat memantulkan cahaya putih susu yang membara. Lidahnya menjilat bibirnya dengan ganas. Kegembiraan di hatinya telah mencapai puncaknya saat ini. Batu roh sebanyak itu merupakan harta karun yang sangat besar bagi Shoyan. Dengan batu roh ini, masalah kultivasi 9 avatar akan terpecahkan sepenuhnya di masa depan. Secara keseluruhan, kemunculan batu roh ini akan sangat membantu kekuatan tempur Shoyan. Akhirnya, tibalah giliran cincin penyimpanan Su Songming. Di antara 8 cincin penyimpanan ini, yang paling menarik perhatian Shoyan tentu saja cincin penyimpanan Su Songming. Yang terakhir adalah seorang alkemis tingkat 3 dan juga anggota aliansi alkemis. Dia pasti memiliki banyak formula pil di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan beberapa formula pil tingkat tinggi dari sini, itu pasti akan menjadi kejutan terbesar bagi Shoyan. Benar saja, di dalam cincin penyimpanan Su Songming terdapat lebih dari 10 formula pil untuk pil tingkat 3. Meskipun ini tampak kecil, bahkan Shoyan sendiri hanya memiliki 9 formula pil untuk pil tingkat 3 di dalam cincin penyimpanannya. Termasuk beberapa formula pil sebelumnya, hanya ada 26 formula pil untuk pil tingkat 3 di cincin penyimpanan Shoyan. Melihat macan tutul melalui tabung, seseorang dapat melihat gambaran utuhnya. Oleh karena itu, keberadaan lebih dari 10 formula pil untuk pil peringkat 3 merupakan kejutan besar bagi Shoyan. Selain itu, ada juga selusin pil obat tingkat 3. Dari titik ini, Su Songming, alkemis tingkat 3 ini juga cukup lusuh. Seorang alkemis tingkat 3 yang bermartabat sebenarnya hanya memiliki selusin pil obat tingkat 3. Ini juga bisa dianggap sebagai kehilangan muka. Namun, Shoyan merasa lega saat memikirkannya. Selain sebagian pil yang dimilikinya yang dimurnikan sendiri, setengah dari pil yang dimilikinya berasal dari tempat lain. Namun, pil yang dimiliki Su Songming berbeda. Tidak peduli berapa banyak yang dibutuhkannya, ia hanya bisa memurnikannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatannya tidak mendukung kemampuannya untuk mendapatkan pil dari tempat lain. Selain lebih dari 10 formula pil untuk pil peringkat 3, Shoyan juga memperoleh 3 formula pil peringkat 4, 3 metode kultivasi tingkat menengah peringkat roh, dan sejumlah besar bahan obat yang berharga. Pada titik ini, 7 cincin penyimpanan itu telah disapu bersih oleh Shoyan. Dompet Shoyan juga membengkak dalam sekejap. Shoyan tidak meragukan bahwa dengan kekayaan yang dimilikinya saat ini, bahkan 4 sekte besar mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Akhirnya, tibalah giliran cincin penyimpanan yang ke-8. Dibandingkan dengan 7 cincin penyimpanan sebelumnya, cincin penyimpanan ini agak berbeda. Pada cincin penyimpanan seputih salju itu, beberapa jimat misterius terukir miring. Bahkan ada cahaya keemasan samar yang terpancar darinya. Setelah pemeriksaan cermat, Shoyan bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa di permukaan cincin ini sebenarnya ada lapisan cahaya keemasan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang melindungi cincin ini. Dari jimat-jimat misterius itu, Shoyan dapat mengenali bahwa itu adalah jimat yang unik untuk formasi. Namun, yang membuatnya curiga adalah mengapa jimat yang digunakan oleh formasi akan muncul di sebuah cincin. Saat memikirkan hal ini, Shoyan langsung mengangkat alisnya sedikit dan matanya perlahan menyipit. Cincin ini sepertinya bukan cincin penyimpanan biasa. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.